Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur yang terus-menerus dan tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadirkan kepada suri tauladan kita dan panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap insan yang beriman tentu menginginkan terus berada dalam nilai-nilai keimanan dalam hidupnya. Dan setiap orang yang sudah memiliki nilai keimanan itu tentu akan diuji kekuatan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mereka itu beriman lalu mereka tidak diuji? Karena iman itu adalah ungkapan percaya dan yakin kita kepada Allah. Iman itu merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap cinta itu bakal diuji. Dan Allah katakan pada lanjutan ayat tersebut tentang telah diuji umat-umat terdahulu. Di umat-umat terdahulu juga yang sudah menyatakan iman bersama Rasul yang Allah utus, juga mereka mengalami ujian dalam kehidupan mereka. Nah, dalam surat Al-Buruj, dalam salah satu rangkaian ayat yang terdapat pada surat Al-Buruj, Allah mengisahkan tentang Ashabul Ukhdud, tentang orang-orang yang dibakar hidup-hidup, dibuang dalam sebuah parit karena mereka kokoh mempertahankan keimanannya. Bahkan tentang orang-orang yang betul-betul kokoh dalam keimanan tersebut sampai dikisahkan oleh Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang tragedi tersebut. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang disiksa karena mempertahankan nilai keimanan, ada yang mengatakan, riwayat yang sebelumnya mengatakan, yaitu orang-orang yang dahulu tinggal di bawah kekuasaan Raja Persia. Dulu ada seorang raja, kemudian dia jatuh hati dengan saudari kandungnya. Kemudian suatu malam dia minum minuman keras dan mabuk dan tidak sadarkan diri dan berhubungan dengan saudari kandungnya. Dan ketika terbangun di pagi hari, mereka sudah ada di atas tempat tidur berdua dan terkejut. Setelah itu saudari perempuannya mengatakan kepadanya dan memberikan usulan padanya,
kau panggil saja tokoh-tokoh agama untuk keluarkan fatwa mulai saat ini boleh menikahi saudara yang sedara. Kemudian raja itu panggil tokoh-tokoh agama zaman itu, diminta untuk mengeluarkan fatwa dan dicari celahnya sampai itu dibolehkan. Tapi tokoh-tokoh agama tersebut kokoh dengan pendirian mengatakan tidak boleh. Raja yang murka, kemudian dia bunuh semua tokoh agama pada waktu itu yang tidak sepakat dengan keinginan dan hasratnya sang raja. Setelah itu rajanya keluar di hadapan khalayak dan mengeluarkan fatwa sendiri dan mengatakan mulai saat ini ponakan boleh nikahi bibinya, paman boleh nikahi ponakannya, laki-laki boleh menikahi saudari perempuannya, kakak atau adiknya. Itu kezaliman yang terjadi pada waktu itu. Riwayat yang lain mengatakan tentang ada seorang petinggi di wilayah Yaman pada waktu itu. Dahulunya dia beragama Nasrani, kemudian dia berpindah ke agama Yahudi, dan pada waktu itu masyarakat di tempat tersebut sudah beragama Nasrani, mengikuti ajaran daripada salah seorang orang saleh yang datang di situ menyebarkan ajaran Isa Masih pada waktu itu. Lalu raja tersebut, pimpinan tersebut, dia memaksa rakyatnya untuk ikut pindah ke Yahudi, mengikuti pemahamannya dia. Masyarakatnya menolak, dan pada waktu itu semua yang menolak dihukum mati dengan cara dibakar. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan setidaknya 20.000 orang, kurang lebih 20.000 orang yang dibakar. Jadi kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang kokoh mempertahankan keimanannya itu dipaparkan kepada kita. Dan setiap umat itu memiliki ciri yang berbeda-beda berhadapan dengan kekuatan godaan. Bagaimana dia mempertahankan kekuatan imannya ketika dia diterpa dengan segala macam bentuk ujian. Nah, dalam riwayat lain tentang Ashabul Ukhdud ini, Nabi berkisah kepada sahabat Nabi. Riwayatnya dari salah seorang sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi. Namanya Suhaib Ar-Rumi, tapi dia sebenarnya orang asli kota Mekah, termasuk sahabat Nabi As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi ketika dia masuk Islam itu jumlah pengikut Nabi baru sekitar 30-an. Suhaib Ar-Rumi termasuk di antara 30 orang pertama yang masuk agama Islam. Memang banyak orang yang suka bertanya-tanya kenapa asli Mekah tapi dinamakan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu kan merujuk kepada Romawi. Suhaib Ar-Rumi ini ayahnya dahulu seorang hakim di Basrah zaman itu. Kemudian datang pasukan Romawi menaklukkan wilayah Basrah pada waktu itu. Kemudian setelah itu Suhaib yang masih kecil pada waktu itu diambil jadi tawanan. Tawanannya orang-orang Romawi. Dan semenjak saat itu dipanggillah dia dengan julukan belakangnya Ar-Rumi, walaupun dia bukan asli orang Romawi, karena dia waktu itu menjadi tawanannya orang-orang Romawi. Suhaib Ar-Rumi ini dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkisah kepada para sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi, kan malikun fi man kana qablakum, dahulu ada raja sebelum zaman kalian ini, kata Nabi. Berarti kerajaan di zamannya Bani Israel dahulu. Wa kana lahu sahirun, dan raja ini dia punya tukang sihir. Jadi dari dulu itu biasa tuh raja, kepala negara punya
tokoh-tokoh atau guru-guru spiritual. Kalau raja-raja yang baik ya guru spiritualnya ulama, orang saleh, ya seperti Harun al-Rashid itu di sekitar dia ulama-ulama, ya, orang-orang saleh yang memberikan pandangan, memberikan pendapat, itu Harun al-Rashid. Kalau raja-raja yang zalim, ya, guru spiritualnya siapa? Paranormal, tukang sihir. Jadi zaman ke zaman begitu, sampai sekarang ngikut lanjut itu pasti. Tergantung dia karakternya apa. Kalau dia karakternya orang baik, orang soleh yang dia jadikan rujukannya. Kalau modal sholatnya nggak jelas ya paranormal, tukang sihir. Nah zaman itu tukang sihir. Kemudian falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihir ini sudah mulai tua, dia bilang sama raja itu, dia katakan inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Dia bilang sama raja, gue ini udah tua nih. Tukang sihir tahu dia tua, bakal tua, udah tua dia. Terus dia bilang, utus kepada saya seorang anak muda yang pintar dari negeri ini, dicari, ya, yang muda, yang pintar, yang cerdas, yang gampang nangkap ilmu saya. Nanti saya ajarin ilmu sihir, mau diturunin. Tidak diketahui nih apakah tukang sihir ini punya anak atau tidak. Bisa jadi punya anak tapi tidak ada anaknya, dia mampu dia turunkan ilmu sihir, atau mungkin anaknya tidak mau seperti dia, atau bisa jadi dia tidak punya anak. Yang jelas pada waktu itu dia bilang sama raja, kasih saya anak muda dari negeri ini yang saya akan turunkan ilmu sihir. Padahal dia tahu dia bakal mati kan. Hatta dia tukang sihir jago, tahu bakal mati. Buktinya dia minta tidak putus anak yang untuk dia didik ilmu sihir. Setelah itu fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Lalu akhirnya raja utus anak muda. Raja cari anak muda yang bagus, yang cerdas. Nah, raja datang ke keluarganya. Setelah datang ke keluarganya, raja katakan, saya tanggung keluarga ini semuanya. Asal anak ini ikut saya untuk saya kirim ke tukang sihir, menyerap ilmu dari tukang sihir. Kebutuhan anak ini saya penuhi semua. Keluarganya senang. Kehidupan keluarga yang terjamin, anak ini juga terjamin hidup. Mulailah dia utus nih anak ini datang belajar di tukang sihir tersebut. Anak itu berangkat ikut perintah raja. Kemudian fakana fi tariqihi idza salaka rahibun qa'ada ilaihi. Setiap kali ini anak berangkat ke tempat belajar ilmu sihir itu, di tengah perjalanan itu dia lihat ada seorang rahib yang punya majelis, ada murid-murid duduk di situ. Ini anak muda tertarik, dia mampir dan duduk di majelis tersebut. Wasami'a kalamahu fa'ajabahu. Terus dia dengar ucapan-ucapannya rahib tersebut, seorang pendeta Yahudi. Dia dengar dan dia terpukau sama petuah-petuah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang dimiliki oleh rahib. Duduk dia dengar. Kemudian ya, setelah itu hatta fakana idza atas sahira marra bir rahib wa qa'ada ilayhi. Akhirnya terus-menerus setiap kali dia berangkat ke tempat tukang sihir, kan awalnya dia cuma mampir doang, lama-lama dia tertarik sama rahib tersebut. Jadi setiap kali dia berangkat nimba ilmu ke tukang sihir, mampir ke rahib tersebut, duduk dulu sejam, 2 jam, baru dia lanjut ke tukang. Artinya ini anak ambil ilmu dari 2 tempat nih, ya, ilmu hitam sama ilmu putih, ya. Ilmu putih di tukang, ilmu putih di rahib. Rahib itu pendeta Yahudi. Ilmu hitamnya di tukang sihir. Tapi tukang sihir nggak tahu dia mampir. Taunya ini anak datang belajar sama dia saja. Lama-lama ini tukang sihir mulai kesal sama ini anak. Kesalnya kenapa ini anak suka datang telat? Ya, dibilang kau jam 7 pagi sudah sampai di sana jam 10.
Kenapa? Karena mampir dia. Maka dalam hadis ini Nabi ceritakan, kata Nabi, fa iza atas sahira darabahu. Satu hari dia datang ke tempatnya tukang sihir, pecut dia, pukul dia, cambuk dia. Lu datang telat mulu, kata tukang sihir. Gue udah tua nih, udah sepuh, gue nggak tahu umur gue. Dia tahu dia bakal mati, dan gue nggak tahu umur gue. Ini saya mau nurunin semua ilmu saya mau nurunin semua ilmu saya. Lu datang telat mulu, gimana sih? Digebukin dia, marah. Akhirnya digebukin, fasyaka lalika ila rahim. Akhirnya dia adukan kejadian tersebut kepada rahim. Habis itu dipukul, dia pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, besoknya ketika dia mau berangkat, dia laporkan itu kepada tukang, dia laporkan kepada rahim tersebut, pendeta Yahudi. Dia bilang, gimana nih? Saya habis dipukul kemarin. Kenapa kok dipukul? Saya kan sering datang telat. Harusnya jam 7 sampai di sana jam 10. Karena saya setiap kali berangkat ke sana, saya mampir ke sini. Terus dia cerita tentang dirinya ini, yang merupakan orang suruhan raja untuk menimba ilmu dari tukang sihir. Rahim tersebut kesian sama dia. Akhirnya rahim tersebut kasih usulan. Faqala, rahim itu bilang sama dia, wahai anak, idza khashita as-sahira faqul habasani ahli. Kalau kamu merasa takut sama tukang sihir tersebut, dan kalau kau datang terlambat, kalau dia tanya lagi, kau bilang saja, kasih alasan, saya ditahan sama keluarga saya. Jadi kalau ditanya, kenapa kau datang jam 10? Ayah saya suruh saya urus kebun dulu, ibu saya bilang timba air dulu. Kasih alasan itu dulu. Saya masih ditahan sama ibu saya, ayah saya, ada pekerjaan di rumah yang belum diselesaikan. Kemudian kalau kau khawatir atau takut sama keluargamu, wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Begitu pula kalau kau pulang, pasti pulangnya telat kan? Keluarga itu sudah mulai sering tanya, kenapa sih kau kalau pulang telat mulu? Kan berangkat dari pagi. Maka bilanglah sama keluargamu, saya ditahan sama tukang sihir. Kalau ditanya kenapa telat? Ada banyak ilmu lagi diturunkan, sehingga saya harus belajarnya ekstra, sehingga pulang terlambat. Jadi keluarganya tidak curiga, tukang sihirnya juga tidak curiga. Ini kata rahim kasih usulan, dan anaknya lakukan itu. Akhirnya berikutnya tukang sihir tak pukulin dia, dan keluarganya tidak banyak tanya lagi kenapa dia terlambat. Tukang sihir tidak pukulin dia karena dia beralasan bahwasanya dia ditahan sama keluarganya, masih banyak urusan sama keluarganya. Keluarganya juga tidak marah sama dia karena dia bilang tukang sihir lagi nahan dia ngasih ilmu yang banyak buat dia. Kemudian fabainama huwa kadzalik iz ata ala dabatin 'azimatin. Ketika sudah begitu, sudah mulai berlangsung terus dari hari ke hari, dia berangkat selalu mampir gitu. Suatu hari ketika dia sedang mau berangkat ke tempat tukang sihir dan pasti akan mampir ke rahim tersebut, di tengah jalan ada seekor hewan yang besar yang sedang mengamuk, dan hewan tersebut menghalangi banyak manusia. Orang mau lewat itu nggak bisa karena dia ngamuk hewan tersebut. Banyak orang lagi berusaha menghalau hewan tersebut dengan kayu-kayu panjang. Ada yang lempar pakai batu, tapi hewan ini tidak bisa disingkirkan. Tiba-tiba ini anak muda, ada dabatin azimatin, hewan besar itu. Anak muda ini lihat hewan tersebut. Dia lihat kenapa ramai? Ternyata ada hewan besar sedang ngamuk di tengah jalan. Kemudian anak muda tersebut bilang, faqal al-yawm a'lamu sahiru afdal amir rahibu afdal. Hari ini saya akan pastikan apakah tukang sihir itu lebih utama atau rahib itu lebih utama. Saya perlu membuktikan hari ini, kata dia. Fa'akhadha hajaran. Lalu anak ini ambil batu. Dia ambil batu. Faqal, lalu dia ucapkan, Allahumma, dia doa, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yadmas.
Dia mengatakan, wahai Allah, kalau seumpama urusan dengan rahim itu, dengan pendeta tersebut jauh lebih utama ketimbang saya berurusan dengan tukang sihir, maka bunuhlah hewan besar tersebut dan biarkan manusia yang banyak ini bisa berlalu. Batunya kecil Pak, ya, segenggam tangannya. Orang-orang tadi lempar dengan batu-batu besar, itu hewan tidak mati, tambah ngamuk. Dia dengan batu itu, dia baca doa itu, dia lempar, kena kepala binatang tersebut. Binatang tersebut jatuh mati. Orang semua berteriak gembira, senang, dan memuji anak ini. Kemudian mereka bisa melewati jalanan yang telah ditutup oleh hewan yang besar tersebut. Setelah itu, anak muda tersebut fa'atar rahim. Dia jalan-jalan ke rumahnya rahim tersebut, mampir, terus dia cerita, Pak Akhbarahu, cerita tentang kejadian yang baru saja dia alami. Dia mengatakan, sekarang saya sudah tahu, kayaknya saya harus ikut aja. Kata anak muda ini, saya nggak mau ikut tukang sihir, karena saya sudah buktikan, saya ucapkan minta sama Allah. Saya bilang, kalau berurusan dengan rahim lebih utama ketimbang tukang sihir, bunuh hewan tersebut, mati tuh hewan. Apa kata rahim tersebut ketika dia cerita? Kata rahim, laqalahu rahim, wahai anakku. Rahim itu bilang, wahai anakku, ya bunayya, antal yawma afdalu minni. Engkau sekarang lebih utama dari saya. Dia lebih, kata gurunya, dia lebih utama dari gurunya, karena guru hebat banget nih anak nih. Ya. Saya belajar sama saya belum lama, dia lempar itu hewan langsung mati. Dengan satu kali dia doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Engkau telah mencapai apa yang menjadi tujuan dan engkau bakal diuji, katanya rahim tersebut. Rahim ini melihat ini anak kau nanti bakal dapat ujian berat. Terus kata rahim tersebut, rahim itu bilang sama dia, fa'idid turita fala tadulla alayya. Kalau kau diuji dan dapat ujian, saya minta sama engkau ya, jangan kau sebut nama saya. Rahimnya agak boleh khawatir. Ini anak nih, namanya anak muda, pasti berani. Ya. Pikirnya pintas saja. Dan pasti dia akan menentang raja. Rahim ini dari dulu dia memang tidak sepakat sama raja, tapi dia tidak memperlihatkan dia menentang raja, tapi dia didik umat pelan-pelan. Ini anak, dia langsung bilang sama rahim, ini tukang sihir, nggak perlu saya pakai lagi, saya hanya mau sama engkau. Kata rahim, kalau kau nanti dapat ujian berat, saya minta sama engkau jangan sebut nama saya. Pulanglah anak tersebut. Anak itu nggak lanjut Pak. Nggak ada ke tukang sihir lagi. Dia balik. Di kemudian hari ini anak kanal gulam yubrihul akmaha wal abrasa wa yudawin nas. Kata Nabi Rasul, di kemudian hari ini anak dia bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, sembuh. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Di semua orang yang datang minta diobati sama dia. Segala macam penyakit, min sa'il adwa'i, segala macam bentuk penyakit disembuhkan sama dia dan sembuh. Orang buta datang pegang sama dia langsung lihat. Hari itu juga orang yang kena kusta datang semuanya sembuh. Kemudian akhirnya fasani ajalisun lil malik. Berita tentang kehebatan anak ini didengar oleh salah seorang teman dekat raja, teman nongkrongnya raja. Karena raja ini punya teman duduk, teman nongkrong. Tiap sore sudah duduk sama raja. Kana qat'an fa'atahu bihadaya katsiratin. Teman duduknya raja ini orangnya buta. Dia dengar ini ada anak muda bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit. Dia datang ke rumah anak ini, dia bawa banyak hadiah. Kemudian setelah dia bawa banyak hadiah, dia bilang sama anak muda tersebut, ini hadiah semua yang saya bawa ke rumah engkau,
milikmu. Syaratnya kau sembuhkan saya. Bahkan kalau kau sudah sembuhkan saya akan kasih hadiah apa saja yang kau minta. In anta syafaitani, kalau kau bisa sembuhkan saya. Terus anak muda ini bilang sama orang ini, faqal inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah. Sesungguhnya saya ini tidak menyembuhkan siapapun, bukan saya yang sembuhkan. Kata orang, masa sih saya dengar kau yang sembuhkan? Iya, orang-orang memang datang kepada saya, tetapi yang menyembuhkan itu Allah. Dia mulai dakwah nih, mulai dakwah. Dia bilang yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Allah. Memang pada datang ke saya. Terus dia bilang sama orang ini, fa in anta amanta billah, kalau kau mau beriman kepada Allah, maka da'autullah, saya akan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Jadi sebelum semua orang yang datang berobat sama dia, Pak, sebelum dia sembuhkan dia bilang mau beriman sama Allah. Gak pakai bayaran, iman aja. Ya. Semua dia bilang, kalau dia bilang mau beriman baru dia angkat tangan doa. Makanya ini temannya raja ini ketika datang dia bilang, kalau kau mau beriman sama Allah, saya doa sama Allah Subhanahu wa taala, fasyafa, maka Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan. Mau enggak dia beriman? Mau dong, mau lihat. Dia mau lihat. Akhirnya dia beriman. Fa amana billah fasyafahu Allah. Akhirnya orang tersebut dia beriman sama Allah. Setelah dia beriman sama Allah, kemudian anak muda tersebut angkat tangan doa sama Allah, kemudian akhirnya Allah sembuhkan dia. Langsung bisa lihat, Pak. Dia doa, terus dia taruh dua tangannya di mata orang itu, udah pejamkan mata, taruh, sudah pas, bukan, langsung lihat. Girang kan? Girang banget dia bisa lihat. Setelah dia bisa lihat, pertama kali yang dia datangi siapa? Raja, temannya. Ya, Fa'atal Malik. Si Nabi, orang ini datang ke raja. Ketika masuk ke istana, raja lihat, datang tuh teman saya ini. Raja langsung bilang sama pengawal, kok dia nggak ditemani? Biasanya kalau dia datang ke tempat raja ditemani, ada yang pegang tangannya. Jalan sendirian, raja panggil pengawalnya. Tuh samperin. Nanti dia nabrak barang-barang berharga saya. Pegang tangannya. Datang tuh pengawal dekati orang tersebut. Ketika pengawal mau pegang tangannya, ditepis sama dia. Ngapain pegang-pegang? Disuruh sama raja, kau kan nggak bisa lihat. Kau bisa lihat. Saya bisa lihat. Akhirnya jalan sendirian. Raja lihatin dia jalannya lurus, nggak bengkok-bengkok. Raja perhatikan sampai dia duduk tepat di samping raja. Dia jelis. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Jadi dia duduk di tempat yang biasa dia duduk. Nggak salah lagi tempatnya. Dia orang nggak pakai tongkat, nggak pakai dikawal, duduknya tepat lagi. Raja agak heran. Raja langsung tanya sama dia, faqala lahul malik. Raja bilang sama dia, man radda alaika basara. Siapa yang mengembalikan penglihatannya? Orang ini jawabnya apa? Dia bilang sama raja, Rabbi. Pendek dijawab, yang mengembalikan siapa? Rabbi, Tuhanku. Kaget raja, karena anak muda ini setelah sembuhkan bilang apa? Kalau kau ditanya sama orang, siapa yang menyembuhkan dirimu, jangan sebut nama saya, bilang Allah. Jadi dia sedang mendidik negeri itu penduduknya agar beriman. Bilang Allah. Ini orang depan raja, dia bilang Rabbi. Kaget raja. Terus raja bilang, qal walaka rabbun ghairi. Apakah kau punya Tuhan selain aku? Mulai marah raja ini. Dia ngaku dirinya Tuhan juga. Dia raja dan dia ngaku dirinya Tuhan. Bisa dibayangin ya? Raja punya teman nongkrong, terus ngaku diri dia Tuhan. Tuhan ada teman nongkrongnya. Ini teman nongkrong. Dia bilang, apakah kau punya Tuhan selain aku? Apa jawab orang tersebut? Qal Rabbi wa rabbuka Allah. Nekat nih dia bilang, Tuhan saya
sama Tuhan engkau Allah. Oh, tambah marah raja ini orang. Sekarang dia bilang Tuhannya bukan Tuhannya dia saja, Tuhannya di mana? Allah. Akhirnya fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Akhirnya raja panggil pengawal-pengawalnya, ikat dia, siksa dia. Disiksa dia berkali-kali, akhirnya dia sebutlah nama anak muda. Kemudian raja bilang sama ajudannya, panggil anak muda itu. Waktu disuruh panggil, raja kira berarti ini anak ilmu sihir udah turun ke dia semua. Raja belum tahu nih ini anak ini dapat ilmunya dari rahib. Tahunya pas disebut nama, oh itu kan anak didik saya, kata raja. Dia kan lagi nimba ilmu di tukang sihir. Dia belum laporan nih ilmunya sudah sampai di mana. Tapi kok berarti kau yang bikin bisa lihat dia. Ayo jemput, dibilang sama pengawal, jemput. Faji'a, didatangkan anak muda itu. Faji'a bil ghulam, wa qala lahu al-malik. Lalu ketika anak muda itu sudah sampai, raja itu bilang sama dia, wahai anakku, qad balagha min sihrik ma tubri'ul akmaha wal aqrasa wa taf'al wa taf'al. Dia bilang, wahai anak, waduh, senang raja dia. Bagus sekali. Kau sudah bisa sembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, engkau bisa menyembuhkan orang yang sudah buta bisa melihat kembali, engkau bahkan bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya. Berarti engkau sudah sampai pada puncak ilmu sihir. Bahkan kau lebih hebat daripada tukang sihir tua bangka itu. Iya kan? Ya. Tukang sihir yang tua itu kayaknya tidak secanggih engkau. Dipujinya anak. Terus anak ini jawab, inni la ashfi ahada. Saya tidak menyembuhkan seseorang. Kata raja muda, lah, jangan merendah. Banyak orang laporan ke saya. Kau bisa menyembuhkan banyak orang. Berarti memang ilmu itu sudah turun sama engkau semua. Anak muda itu bilang lagi, innama yashfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan semua itu adalah Allah. Merah muka raja itu. Jawaban anak ini sama jawaban temannya yang lagi disiksa ini sama. Anak itu bilang begitu. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Akhirnya anak itu ditahan, disiksa hatta dalla 'ala rahib. Sampai akhirnya raja tahu bahwa ini anak ternyata suka telah datang ke tukang sihir dan suka mampir ke tempat rahib tersebut. Ingat ya, rahib itu sebenarnya apa? Kalau kau dapat tekanan, tolong jangan sebut nama saya atau jangan pernah arahkan ke saya. Tapi ini ketahuan sama raja. Faji'a bil rahib. Akhirnya rahib tersebut dijemput. Setelah itu raja bilang sama dia, irji' an dini, kembali kepada agamamu semula. Raja suruh dia untuk jadi musyrik kembali, rahib tersebut. Kemudian fa'aba. Kemudian akhirnya rahib tersebut enggak mau. Mana mau dia kembali ke nilai-nilai kemusyrikan. Dia enggak. Kemudian akhirnya raja suruh anak buahnya untuk siapkan gergaji. Gergaji Pak, diletakkan di atas kepalanya. Kemudian gergaji itu ditanya, gimana? Mau kembali? Enggak mau. Digergaji kepalanya, hidup-hidup. Kokoh pertama iman. Gergaji hidup-hidup, menggelepar, mati. Itu temannya raja yang sudah bisa lihat, gimana kau lihat? Mati sudah. Kau mau kembali kan? Nggak mau juga. Digergaji juga. Temannya sendiri digergaji sendiri, mati. Ya. Dipanggil, irji andini, nggak mau juga digergaji, mati. Setelah itu anak muda ini dijemput. Anak muda ditahan di bawah tahanan bawah tanah, diangkat, dijemput, dihadapkan kembali kepada raja. Terus raja bilang sama dia, irji andini, kembali kepada agamamu dulu.
Kau kan saya ambil dari keluarga yang susah, saya biayain semuanya, belajar sama tukang sihir. Tapi kenapa kau jadi begini? Udah kembali kata raja. Kau bisa dapat posisi bagus, kau mau apa saja, kau di samping saya. Tawarin macam-macam. Fa'aba. Kemudian akhirnya raja bilang, ya, raja sampaikan, ya, bilang sama pasukannya, diserahkan kepada pasukannya. Kata raja sama pasukannya, bawa anak ini ke gunung, dibawa ini anak gunung, naik gunung dibawa nih, diikat. Terus kata raja, cari gunung yang paling tinggi. Setelah cari gunung yang paling tinggi, nanti setelah sampai di atas, tanya sama dia, mau kembali tidak ke agama dia? Kalau tidak, lemparkan dia, gelindingkan dia dalam keadaan terikat, gelindingkan dia sampai dia mati mengenaskan. Dibawa anaknya sudah tahu dia bakal mati juga karena dua orang ini sudah mati. Dibawa sampai puncak gunung yang tertinggi. Mereka tanya sama dia, gimana? Kalau nanti raja suruh kita buang, dia baca doa. Ini di hadis Nabi. Dan doa ini bisa kita pakai. Doanya tidak banyak. Anak ini cuma mengucapkan doa, Allahumma finihim bima syi'ta. Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah saya dari mereka sesukanya Engkau. Maksudnya apa? Ya Allah, saya nggak tahu mereka mau buat apa sama saya. Muslihat mereka seperti apa, saya nggak tahu. Rencana jahat mereka seperti apa. Ya Allah, cukupkanlah saya dari mereka. Maksudnya saya minta Kau kafar saya, ya Allah, semaunya Engkau. Habis dia mengucapkan Allahumma finihim bima syi'ta, tiba-tiba itu gunung berguncang. Berguncang itu gunung, semua pengawal-pengawal raja itu terjungkal semuanya ke bawah. Jatuh bergelinding seperti bebatuan. Mati semuanya. Anak muda ini yang selamat. Dia nggak apa-apa. Setelah dia selamat, apa yang dilakukan? Wajah ayamshi ilal malik. Ini anak muda, bukannya dia meninggalkan negeri itu cari tempat selamat, dia datang ke istana raja, nyetor muka, datang dia, masuk, raja bilang, masih hidup dia. Kaget raja bilang, kemana tuh yang saya suruh kawal engkau? Dia bilang, mati semuanya. Dia cerita lagi, udah nggak ada, mati. Raja bilang sama pengawal di sekitar, cepat tangkap lagi dia, tangkap lagi dia, tangkap. Pengawal-pengawal yang di kerajaan tangkap lagi, diikat dia. Kata raja, sekarang bawa dia ke lautan. Suruh bawa ke lautan. Bawa, naik perahu. Kata raja, cari samudra yang luas sekali, dalam sekali. Ikat dia, taruh badannya batu besar, buang ke dalam laut. Dibawa. Sampai di tengah laut, anak muda tersebut baca lagi doa. Allahumma finihim bima syi'ta. Ketika dia mau dilempar, dia baca itu. Tiba-tiba badai datang dengan dahsyat. Perahu besar itu terombang-ambing. Semua pengawal raja mati. Anak muda ini dihempas oleh ombak itu menuju tepian pantai. Selamat. Setelah selamat, kemana dia? Datang lagi ke raja, setor muka lagi. Dia datang ke raja-raja, lihat, mana itu mereka? Kata dia, semua sudah tenggelam. Kata raja, bukan dia yang tenggelam, yang bawa dia semua tenggelam. Setelah itu, dalam keadaan terheran-heran raja tersebut, kemudian anak muda itu bilang, faqala lil malik, dia ucapkan kepada raja tersebut, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amruka bih. Wahai raja, engkau sejatinya tidak bakal bisa bunuh saya sampai kau mengikuti apa yang saya perintahkan kepada engkau. Jadi saya bisa kau bunuh, ada syaratnya. Kata raja, apa itu? Ma huwa? Apa syaratnya? Kata anak muda tersebut, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in. Engkau kumpulkan manusia, semua rakyatmu kau kumpulkan di satu lapangan.
besar, kumpulin mereka semua, tidak ada yang tersisa, kumpulin semuanya, kemudian kau ikat saya di sebuah tiang. Setelah itu kau ambil anak panah, letakkan pada busungnya, kemudian tarik dia keras-keras, dan sebelum dilepaskan, kul, ucapkanlah, summa kul, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini, baru kau lepaskan panah tersebut. Dan saya hanya bisa dibunuh dengan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah Rabbul Gulam, ya. Dengan nama Allah, dengan nama Allah Tuhannya anak. Raja ikutin, ya. Raja kumpulin seluruh rakyat di sebuah lapangan. Dia lalu diikat, semuanya nyaksikan, semuanya pada bisik-bisik, ini kan orang yang bisa membunuh banyak orang. Iya, ini keluarga saya sembuh, ini kerabat saya sembuh, semua ketika lihat anak ini sedang diikat, semua kasihan, semua ingat tentang kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh anak. Mulai tidak suka sama raja mereka, tapi mau apa mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian setelah itu raja ambil panah, letakkan baiknya diarahkan kepada anak muda tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan, kata anak muda ini sebelumnya, ucapkan dengan teriak Bismillahirrahmanirrahim. Lepas, semua rakyat dengar. Ketika dilepas itu anak panah itu kenanya antara telinga dan keningnya. Jadi kenanya tipis, Pak. Ini anak muda cuma lecet sebenarnya. Karena darah muncul, terus dia, ini anak muda sempat tangannya pegang lihat darahnya, terus dia tertutup mati, meninggal dunia. Semua orang terkejut karena banyak yang sudah tahu dia beberapa kali mau dibunuh sama raja, tidak berhasil. Dan semuanya akhirnya tersadar bahwasanya orang itu hidup dan mati atas kehendak Allah. Nah ini dia, anak ini mati karena ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya anak. Ketika selesai itu semuanya berteriak faqalan nas, seluruh orang yang hadir ini anak muda ini cerdas dan dia rela dirinya jadi korban asal orang-orang itu jadi mukmin billah. Semua manusia yang hadir itu dalam riwayat hadis ini katakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Semuanya berteriak kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Semuanya berteriak seperti itu. Raja tambah terkejut, dia pikir anak ini mati selesai. Ya. Ternyata orang rame-rame berbondong-bondong jadi beriman kepada Allah Subhanahu. Kemudian akhirnya ada orang terdekat yang mengatakan kepada raja tersebut, yang kau khawatirkan tentang dirimu sekarang sudah terjadi. Kebanggaanmu tentang engkau sebagai raja, pengakuanmu sebagai Tuhan hilang sudah, habis kau. Oh, tambah kesal ya. Dia bilang sama ajudan-ajudannya, tepung di tempat, di lapangan itu ditepung sama pasukan kerajaan. Ditanya, yang mau kembali selamat. Tetapi yang masih mengucapkan amanna birabbil gulam dibuatkan hidup-hidup. Disiapkan parit, ada kobaran api yang besar menyala-nyala. Ternyata banyak di antara mereka tetap bertahan dengan keimanan. Dilempar tuh hidup-hidup terbesar. Dan menurut riwayat sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Buruj, mereka lakukannya dengan keji dan zalim. Itu ketika dilempar sambil tertawa-tertawa mereka lempar. Bahkan pasukan-pasukan kerajaan itu ada yang sambil nongkrong di pinggir-pinggir, di bibir dan parit tersebut sambil ketawa-ketawa, lihat gimana, enak nggak? Mereka lagi histeris-teriak, lagi dibuang lagi histeris-teriak karena sedang dipandang oleh api yang begitu menyala-nyala. Sampai diriwayatkan di sini sama Nabi Muhammad SAW, ada salah seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi yang masih kecil, masih kecil. Dia beriman dan dia rela dibuang ke dalam air
tersebut, tapi hatinya masih sedikit bimbang. Kenapa? Ada bayi bersama dirinya. Dia tak tega kalau seumpamanya nanti dilempar bersama bayi, nanti gimana cerita bayinya ketika dipanggang bersama dirinya. Tapi kalau ditinggalkan bayinya titip sama saudaranya, sama kerabatnya yang tidak beriman, dia khawatir nanti rusak akidah anaknya, atau khawatir masa depan anaknya rusak jadi budak dan sebagainya. Dalam keadaan bimbang tersebut, anak bayi yang sedang digendong itu bilang, ya ummah, fasbiri, wahai ibuku, bersabarlah engkau. Itu kuasa Allah. Jadi ini bayi ngomong, fasbiri fa innaki alal haq, engkau berada pada nilai kebenaran, sabar. Akhirnya mereka dilempar bersama-sama. Jadi mempertahankan iman itu butuh kesabaran. Allah dalam Al-Quran bilang sama kita, wasta'inu bis-sabri was-salat, mintalah bantuan lewat sabar dan sholat. Karena sholat kita itu menjadi istimewa ketika kita tegakkan dengan sabar. Butuh kesabaran untuk berangkat ke masjid, butuh kesabaran untuk bertahan lama di masjid, butuh kesabaran untuk tumanina dalam sholat, butuh kesabaran dalam khusyuk, dan juga butuh kesabaran ketika kita akan mempertahankan nilai keimanan. Setiap orang mukmin imannya tetap akan diuji dan bakal diuji dengan porsi yang berbeda-beda tentunya, dengan porsi yang berbeda-beda, tetapi pasti diuji siapa saja dari umat-umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. Porsi yang macam-macam. Umat Nabi Muhammad ujiannya di waktu itu dengan model seperti itu. Kita saat ini dapat ujian juga, tentu dengan formula yang berbeda. Ada ujian. Nanti anak cucu kita tetap ada ujiannya dengan formula yang berbeda. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut dan melaluinya dengan butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian itu tetap kita harus lalui, tetapi kekuatannya ada sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah habis hadisnya. Hadis cukup banyak, hadis juga Imam Muslim. Ini Nabi ceritakan riwayat tentang kejadian di masa lalu, bagaimana umat terdahulu kokoh dalam keimanan. Taruhannya nyawa. Zaman sekarang bukan taruhannya nyawa sebenarnya, taruhannya harta aja. Langsung belok tuh iman. Padahal dia nikmati juga lama, nggak banyak, cuma sedikit. Langsung belok iman. Mudah-mudahan kita dikuatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kokoh pertahanan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu. Bekal kita cuma satu kok, iman. Bekal kita cuma satu, iman. Takwa kita jadi kuat kalau ada iman. Iman itu kata Nabi, al-iman huwa al-yaqin kullu. Iman itu keyakinan yang totalitas, yang sempurna, yang paripurna. Dan yang ditanya itu, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya, Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allah ampuni kita, Allah sehatkan kita, Allah jauhkan kita segala macam bentuk penyakit, musibah, ujian. Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Allah selesaikan segala macam bentuk problem masalah kita. Allah sehatkan kita, Allah ajarkan buat kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada kedua orang tuanya. Kita memohon kepada Allah, Allah jaga negeri kita ini dari segala macam bentuk mara bahaya, musibah, ujian dan cobaan. Allah jauhkan segala macam bentuk nilai-nilai keburukan di negeri kita ini. Allah turunkan rahmat dan keberkahannya. Ala hadhihi al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله